Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas statistika di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, di sini saya juga sudah siapkan notebooknya. Saya akan coba switching dulu ya ke presentation mode. Materi perkuliahan kali ini akan mengacu pada textbook subbab 6.2 yang akan berfokus pada confidence interval for the mean dengan kondisi ketika sigmanya unknown atau sigmanya tidak diketahui. Kita coba mulai ya sesi perkuliahan kita. Nah, pada slide ini kita akan diajak untuk berkenalan dengan t-distribution atau distribusi T. In many real-life situations, the population standard deviation or sigma is unknown. Di sini disebutkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nilai standard deviation atau sigma dari suatu populasi itu umumnya tidak diketahui. Lalu pada poin berikutnya, so how can you construct a confidence interval for a population mean when sigma is not known? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Lalu bagaimana caranya untuk membentuk suatu confidence interval bagi suatu population mean ketika sigmanya tidak diketahui? Atau ketika nilai standard deviation dari population-nya tidak diketahui. For a random variable that is normally distributed or approximately normally distributed, you can use a t-distribution. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk suatu random variable yang normally distributed atau yang mendekati normally distributed, kita bisa menggunakan suatu distribusi yang namanya t-distribution. Kita coba pelajari lebih lanjut ya mengenai t-distribution ini. If the distribution of a random variable x is approximately normal, then, nah di sini disebutkan bahwa ketika distribusi dari random variable x-nya mendekati normal, maka nilai t atau nilai t ini sama dengan x bar diselisihkan dengan mu, lalu dibagi dengan sigma dibagi dengan akar kuadrat dari n. Di mana x bar ini merepresentasikan sample mean, lalu mu ini merepresentasikan population mean, S ini merepresentasikan sample standard deviation, dan N-nya merepresentasikan sample size. Critical value of T are denoted by TC. Here are several properties of the T-distribution. Di sini disebutkan bahwa critical value untuk T itu dinotasikan sebagai TC atau TC. Dan berikutnya kita akan cermati beberapa karakteristik atau properties dari T-distribution. Kita coba scroll down ya di sini. Poin yang pertama, the mean, median, and mode of t-distribution are equal to 0. Di sini disebutkan bahwa nilai mean, median, dan mode dari suatu t-distribution itu setara dengan 0. Lalu poin yang kedua, the t-distribution is bell-shaped and symmetric about the mean. Bentuk dari t-distribution adalah bell-shaped dan simetrik terhadap nilai mean-nya. Lalu poin yang ketiga, the total area under the t-distribution curve is equal to 1. Di sini disebutkan bahwa total area under the curve untuk t-distribution adalah 1. Nah, jadi sebenarnya sangat mirip sekali ya dengan normal distribution. Lalu pada poin keempat, the tails in the t-distributions are thicker than those in the standard normal distribution. Nah, ini merupakan perbedaan yang cukup ketara ya antara t-distribution bila dibandingkan dengan standard normal distribution. Pada t-distribution, tails-nya atau bagian ekornya itu bisa dibilang lebih tebal bila dibandingkan dengan tails pada standard normal distribution. Lalu pada poin yang kelima, the standard deviation of t-distribution varies with the sample size, but it is greater than 1. Nilai standard deviation untuk t-distribution itu beragam bergantung pada sample size-nya, tetapi bisa dipastikan bahwa nilainya lebih besar dari 1. Kita coba scroll down lagi ya.
Pada poin ke-6 di sini, the t-distribution is a family of curves, each determined by a parameter called the degree of freedom. The degree of freedom, sometimes abbreviated as df, are the number of free choices left after a sample statistic such as x bar is calculated. When you use a t-distribution to estimate a population mean, the degree of freedom are equal to 1 less than the sample size, or df equal to n-1. Sewaktu kita mulai menggunakan t-distribution, kita akan berkenalan dengan terminologi, yaitu degree of freedom, atau biasa disingkat sebagai df. Nah, nilai df ini setara dengan n-1, atau sample size minus 1. Lalu kita akan coba scroll down lagi di sini. Ini adalah poin ke-7. As the degrees of freedom increase, the t-distribution approaches the standard normal distribution, as shown in the figure. After 30 degree of freedom, the t-distribution is close to the standard normal distribution. Pada poin ke-7 ini dijelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya atau bertambahnya nilai degrees of freedom, maka t-distribution ini akan semakin mendekati standar normal distribution. Atau kalau kita mau lebih spesifik, di sini disebutkan bahwa ketika nilai degree of freedom-nya sudah mencapai 30 atau 30 ke atas, maka t-distribution ini akan semakin mendekati standar normal distribution. Atau bisa dibilang akan sangat-sangat mirip sekali dengan standar normal distribution. Di sini terdapat ilustrasi. Kalau kita lihat ya, yang curve dengan warna biru ini merupakan standard normal curve. Standard normal curve ini lalu dibandingkan dengan dua buah t-distribution dengan df yang berbeda. Ini merupakan t-distribution dengan df2, dan ini merupakan t-distribution dengan df5. Bisa nampak di sini ya, seiring dengan meningkatnya nilai degree of freedom, maka bentuk dari t-distribution ini akan semakin mendekati standard normal distribution. Nah, bagaimana guys terkait dengan karakteristik dari t-distribution? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada suatu studi kasus yang akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman terkait t-distribution. Find the critical values TC for a 95% confidence level when the sample size is 15. Di sini kita diminta untuk mencari critical value TC dari suatu t-distribution dengan tingkat keyakinan atau confidence levelnya adalah 95% dan ukuran sampelnya atau sample size-nya adalah 15. Kita coba simak ya solusinya. Nah, di sini dijabarkan, because n is 15, the degrees of freedom are df equal to n-1 atau 15 diselisihkan dengan 1 yang nilainya adalah 14. Nah, berarti 14 ini merupakan nilai degree of freedom-nya. Lalu pada tahapan berikutnya, using df14 and c 0.95, you can find the critical value ts as shown by the highlighted area in the table. Nah, di sini kita akan memanfaatkan t-distribution table dengan mengacu pada nilai df14 dan nilai confidence levelnya adalah 0,95. Kita coba scroll down sedikit ya di sini. Pertama-tama di sini kita akan mengacu dulu ke nilai df-nya. Di sini nilai df-nya adalah 14. Lalu untuk nilai confidence levelnya adalah 0,95. Dan kita akan memperoleh nilai TC-nya adalah 2,145. From the table, you can see that TC is 2.145. Atau dengan kata lain, dari tabel ini bisa nampak jelas ya, bahwa nilai TC-nya atau critical value-nya adalah 2,145. Kita scroll down lagi di sini. The figure below shows the t-distribution for 14 degrees of freedom, C equal to 0.95, and TC 2.145. Nah, ini merupakan plotting untuk t-distribution dengan nilai degree of freedom-nya adalah 14 dan nilai C-nya 0,95. C ini merupakan area under the curve-nya, yaitu 0,95. Dan dari tabel sebelumnya, kita peroleh nilai TC-nya adalah 2,145.
Atau dengan kata lain, untuk tail sebelah kiri, nilai TC-nya adalah negatif 2,145, dan untuk tail sebelah kanan, nilai TC-nya adalah positif 2,145. Lalu kita akan scroll down sedikit untuk melihat interpretasinya. For a T distribution curve with 14 degrees of freedom, 95% of the area under the curve lies between T plus minus 2.145. Di sini disebutkan bahwa untuk suatu T distribution dengan degree of freedom 14, 95% area under the curve-nya itu berada pada rentang T plus minus 2,145. Dan perlu diingat juga ya, untuk nilai min-nya ini berada pada T sama dengan 0. Kita akan coba scroll down lagi di sini. Nah, berikutnya kita akan melakukan kalkulasi yang sama, hanya saja kita akan memanfaatkan SciPy. Di sini pertama-tama kita import dulu modulnya, from scipy.stats import T. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan sesi-sesi perkuliahan sebelumnya, karena kali ini kita tidak lagi menggunakan normal distribution, melainkan kita akan menggunakan T distribution. Oleh karenanya yang kita import adalah from scipy.stats import T. Lalu selanjutnya kita siapkan variabel untuk menampung beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah nilai n. Untuk kasus ini nilai n-nya adalah 15. Lalu kita hitung degree of freedom-nya ya. Berarti df sama dengan n di minus 1 atau n diselisihkan dengan 1. Lalu c-nya atau confidence level-nya adalah 95%. Berarti 95/100. Untuk selanjutnya nilai confidence level ini kita translasikan menjadi P. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P-nya, kita akan manfaatkan nilai P ini untuk mencari nilai critical atau critical value-nya. Nah, di sini juga sedikit berbeda nih dengan sesi-sesi perkuliahan sebelumnya. Di sini kita tidak menggunakan normal distribution untuk mencari critical values-nya. Melainkan kita akan menggunakan T distribution. Oleh karenanya di sini kita panggil T.ppf, lalu kita akan menyertakan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah nilai P-nya, dan parameter yang kedua adalah nilai degree of freedom-nya. Di sini cukup berbeda ya bila dibandingkan dengan sewaktu kita memanggil ppf pada normal distribution. Karena pada normal distribution, kita tidak menyertakan parameter degree of freedom. Tetapi di sini kita harus menyertakan parameter degree of freedom. Hal berikutnya, critical value-nya kita tampung ke dalam variabel TC untuk selanjutnya kita cetak ke layar. Nah, bisa nampak di sini ya, nilai TC-nya adalah 2,1447 sekian. Dan kalau kita bandingkan hasilnya dengan perhitungan sebelumnya, ya hasilnya mendekati. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, tahapan untuk mendapatkan critical value pada T distribution. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Constructing a confidence interval for mu when sigma is not known using the T distribution is similar to constructing a confidence interval for mu when sigma is known using the standard normal distribution. Both use a point estimate x bar and a margin of error E. Di sini disebutkan membangun suatu confidence interval untuk mu ketika sigmanya tidak diketahui dengan memanfaatkan T distribution. Ini sebenarnya sangat mirip atau similar dengan sewaktu membangun confidence interval untuk mu ketika sigmanya diketahui dengan memanfaatkan standar normal distribution. Keduanya sama-sama menggunakan point estimate yaitu x bar dan juga margin of error. Nah, yang berbeda adalah di poin kedua nih. When sigma is not known, the margin of error is calculated using the sample standard deviation S and the critical value TC. Yang berbeda adalah ketika sigmanya tidak diketahui, maka nilai margin of error-nya itu dihasilkan dari hasil kalkulasi atau hasil perhitungan dengan memanfaatkan sample standard deviation atau S dan nilai critical value dari T distribution atau TC. Oleh karenanya di sini formula untuk E atau untuk I-nya adalah I equal to TC dikalikan dengan S atau nilai standard deviation dari sampel, lalu dibagi dengan akar kuadrat dari N. Lalu pada poin berikutnya,
Before using this formula, verify that the sample is random and either the population is normally distributed or n is greater than or equal to 30. Nah, di sini ada catatan penting ya. Untuk dapat menggunakan formula ini, pertama kita harus pastikan sampelnya adalah random dan juga populasinya adalah normally distributed atau nilai n-nya atau nilai sample size-nya itu setidaknya 30. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari tahapan atau guidance untuk mencari confidence interval dengan memanfaatkan t-distribution. Guidelines for constructing a confidence interval for a population, sigma, unknown. Di sini kita akan mempelajari panduan atau guidelines untuk membangun suatu confidence interval bagi suatu population mean dengan kondisi di mana sigmanya tidak diketahui. Tahap pertama, verify that sigma is not known. The sample is random and either the population is normally distributed or n is greater than equal to 30. Nah, pada tahap yang pertama, kita harus pastikan dulu ya, sigmanya tidak diketahui, lalu sampelnya adalah random, lalu population-nya itu normally distributed, atau nilai sample size-nya atau n-nya itu setidaknya 30. Lalu pada tahapan yang kedua, find the sample statistic n, x bar, n, s. Nah, di sini berarti kita harus cari dulu ya sampel statistiknya. Dalam hal ini adalah nilai n-nya, lalu nilai x bar-nya, dan juga nilai s-nya. N merupakan sample size, x bar ini merupakan sample mean, dan s ini merupakan sample standard deviation. Dan ini merupakan formulanya. Kita coba scroll down ya. Lalu pada poin yang ketiga, identify the degrees of freedom, the level of confidence, and the critical value, TC. Pada tahapan ini kita perlu mengidentifikasi nilai degree of freedom-nya, lalu level of confidence-nya, dan juga nilai dari critical value, TC-nya. Nah, kembali mengingatkan ya, nilai degree of freedom itu bisa kita peroleh dengan cara menselisihkan nilai n dengan 1. Lalu pada poin yang keempat, find the margin of error E. Nah, formula untuk mencari margin of error adalah E sama dengan TC dikalikan dengan S dibagi dengan akar kuadrat dari N. Nah, setelah nilai margin of error ditemukan, kita bisa memasuki tahapan kelima. Find the left and right endpoints and form the confidence interval. Di sini kita akan mencari nilai left dan juga right endpoints-nya untuk membentuk confidence interval. Nilai left endpoint ini bisa kita peroleh dengan cara menselisihkan nilai x bar dengan nilai margin of error-nya. Sedangkan nilai right endpoint-nya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan nilai x bar dengan nilai margin of error-nya. Sehingga kita akan memperoleh suatu interval nilai, yaitu x bar minus i less than mu less than x bar plus i. Nah, bagaimana guys terkait dengan guidelines-nya? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada suatu studi kasus yang akan membantu kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk menerapkan guidelines yang baru saja kita pelajari sebelumnya. You randomly select 16 coffee shops and measure the temperature of the coffee sold at each. Di sini kita memilih 16 coffee shop ya atau warung kopi dan kita melakukan pengukuran temperatur untuk setiap kopi yang terjual. Pada poin yang kedua, the sample mean temperature is 162 Fahrenheit with sample standard deviation of 10 Fahrenheit. Nah, dari hasil pengukuran yang kita lakukan, kita mendapati nilai sampel mean-nya adalah 162 derajat Fahrenheit dan sampel standard deviation-nya adalah 10 derajat Fahrenheit. Nah, ini merupakan nilai X bar-nya dan ini merupakan nilai S-nya. Hal berikutnya, construct a 95% confidence interval for the population mean temperature of coffee sold. Nah, di sini kita diminta untuk membentuk confidence interval dari population mean untuk temperatur dari kopi yang terjual dengan tingkat keyakinan atau confidence level sebesar
95%. Assume that temperatures are approximately normally distributed. Di sini diasumsikan bahwa bentuk distribusi untuk temperaturnya itu mendekati normally distributed. Kita coba simak ya solusinya. Because sigma is unknown, the sample is random, and the temperatures are approximately normally distributed, use the t-distribution. Di sini karena nilai sigmanya tidak diketahui ya, atau nilai standard deviation dari population-nya tidak diketahui, lalu sampelnya juga dipilih secara acak atau random, lalu temperaturnya juga mendekati normal distribution, maka di sini kita bisa menggunakan t-distribution. Using n, 16, x bar 162, s 10, c 0.95, and degree of freedom 15. Nah, nilai degree of freedom ini diperoleh dengan cara n-nya diselisihkan dengan 1. 16 diselisihkan dengan 1, nilainya adalah 15. Lalu berikutnya, you can use table to find t-critical. Nah, dengan memanfaatkan tabel, kita memperoleh nilai t-criticalnya adalah 2,131. Lalu poin berikutnya, the margin of error at the 95% confidence level is. Nah, di sini kita akan cari nilai margin of error-nya. E sama dengan TC dikalikan dengan S dibagi dengan akar kuadrat dari N. Dan dari hasil kalkulasi di sini kita memperoleh nilai 5,3. Lalu kita scroll down di sini. Maka confidence intervalnya itu bisa kita bentuk semacam ini. Ini merupakan nilai X-bar-nya ya, yaitu 162. Lalu untuk nilai left endpoint-nya kita bisa hitung dengan cara X-bar diselisihkan dengan E, yaitu 162 diselisihkan dengan 5,3. Dan kita memperoleh nilai 156,7. Sedangkan untuk right endpoint-nya kita bisa hitung dengan cara X-bar dijumlahkan dengan E. Dan kita peroleh nilai 162 dijumlahkan dengan 5,3, dan hasilnya adalah 167,3. Atau dengan kata lain di sini confidence interval untuk mu-nya atau untuk population mean-nya adalah 156,7 sampai dengan 167,3. Dan ini bisa kita nyatakan dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Ini interpretasinya ya. With 95% confidence, you can say that the population mean temperatures of coffee salt is between 156.7 degree Fahrenheit and 167.3 degree Fahrenheit. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan scroll down dulu di sini. Pada tahapan berikutnya, kita akan melakukan proses kalkulasi yang sama, hanya saja kali ini kita akan menggunakan SciPy. Kalau kita lihat di sini ya, kita memiliki dua opsi ya. Ini adalah opsi yang pertama dan ini adalah opsi yang kedua. Kita akan perhatikan terlebih dahulu opsi yang pertama. Di sini kami sudah siapkan skripnya. Pertama-tama di sini kita akan import terlebih dahulu modul yang kita butuhkan. From scipy.stats import t, lalu from math import sqrt. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan sejumlah variabel untuk menampung beberapa nilai. Bisa nampak di sini nilai n-nya adalah 16, lalu degree of freedom-nya adalah n diselisihkan dengan 1, confidence level-nya adalah 95%, S-nya adalah 10, dan X-bar-nya adalah 162. Lalu berikutnya, nilai confidence level ini akan kita translasikan menjadi nilai P. Untuk selanjutnya, nilai P ini akan kita gunakan untuk mencari critical value-nya. Nah, di sini nilai critical value yang kita cari adalah nilai critical value dari t-distribution. Oleh karenanya, kita akan panggil t.ppf, di mana pemanggilan function ini akan membutuhkan dua buah parameter, yaitu P dan df atau degree of freedom-nya. Setelah nilai critical value-nya kita peroleh, kita tampung ke dalam variabel tc atau tc untuk selanjutnya kita cetak ke layar. Lalu berikutnya, nilai tc ini akan kita gunakan untuk mencari margin of error. Di sini bisa nampak ya, I atau E sama dengan tc dikali S, lalu dibagi dengan sqrt dari N. Dan selanjutnya nilai margin of error-nya juga kita cetak ke layar. Nah, setelah kita menemukan nilai margin of error, berikutnya kita tinggal hitung saja nilai left endpoint dan juga right endpoint-nya. Di mana left endpoint bisa kita hitung dengan cara X-bar diselisihkan dengan E,
Sedangkan nilai right endpoint-nya bisa kita hitung dengan cara X bar dijumlahkan dengan E. Dan ini dia hasilnya, bisa kita lihat ya. TC-nya adalah 2,1314 sekian. Kalau kita scroll up ya. Kita scroll up lagi. Sesuai ya, di sini TC-nya adalah 2,131. Dan ini sangat mendekati. Lalu berikutnya nilai E-nya atau nilai margin of error-nya adalah 5,3286 sekian. Kita scroll up di sini untuk nilai E-nya. Ini juga cocok ya, 5,3. Kita scroll down lagi. Berikutnya nilai left endpoint dan juga nilai right endpoint-nya. Kalau kita lihat ya, nilainya juga sangat-sangat mendekati sekali. 156,7 ya, dan juga 167,3. Nah, bagaimana guys dengan scripting-nya? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba perhatikan scripting yang kedua. Nah, scripting yang kedua ini bisa terbilang lebih sederhana. Karena di dalam modul SciPy juga terdapat suatu function yang bisa kita gunakan untuk langsung mencari nilai confidence intervalnya. Di sini pertama-tama ya, kita akan import dulu modulnya. From scipy.stats import t, lalu berikutnya from math import sqrt. Tahapan berikutnya kita akan siapkan sejumlah variabel untuk menampung beberapa nilai. N sama dengan 16, lalu kita kalkulasikan nilai degree of freedom-nya, kita tampung nilai confidence level-nya, kita akan tampung nilai S atau nilai standard deviation dari sampelnya, lalu kita juga akan tampung nilai dari X-bar-nya. Untuk mendapatkan nilai confidence interval dari suatu t-distribution, kita bisa memanggil fungsi t.interval atau t.interval. Untuk selanjutnya, kita perlu menyertakan 4 buah parameter. Parameter yang pertama adalah confidence level, parameter yang kedua adalah degree of freedom, parameter yang ketiga adalah log ya. Dalam hal ini log-nya akan diberi nilai X-bar, dan parameter yang keempat adalah scale. Nah, untuk scale-nya kita beri nilai S dibagi dengan sqrt dari N. Dan kalau kita eksekusi, ini adalah hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini ya, nilainya sama dengan nilai interval yang dihasilkan dari proses kalkulasi sebelumnya. Left endpoint-nya adalah 156,671 sekian ya. Ini sama. Lalu right endpoint-nya adalah 167,3286 sekian. Ini juga sama nilainya. Nah, bagaimana guys dengan script yang kedua? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke studi kasus berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus yang berbeda. You randomly select 36 cars of the same model that were sold at a car dealership and determine the number of days each car sat on the dealership's lot before it was sold. Di sini kita secara acak ya memilih sejumlah 36 mobil dengan model yang sama yang dijual pada suatu dealer mobil. Lalu berikutnya kita diminta untuk menentukan jumlah hari atau berapa lama dari setiap mobil tersebut untuk bertahan di dealer mobil itu sebelum akhirnya terjual. Nah, di sini diketahui bahwa nilai sampel min-nya adalah 9,75 hari dengan sampel standard deviation-nya adalah 2,39 hari. Artinya, ini merupakan nilai X-bar-nya dan ini merupakan nilai S-nya. Lalu poin pertanyaannya adalah, construct a 99% confidence interval for the population mean number of days the car model sits on the dealership's lot. Nah, di sini kita diminta untuk membentuk suatu confidence interval dengan tingkat keyakinan sebesar 99%. Kasusnya di sini adalah confidence interval dari population mean terkait berapa lama atau berapa hari suatu mobil dengan model tertentu untuk mangkal di dealer mobil sebelum akhirnya terjual. Nah, ini merupakan deskripsi dari kasusnya dan kita akan coba simak solusinya. Because sigma is unknown, the sample is random, and n is greater than or equal to 30, use the t-distribution. Nah, di sini pertama-tama kita tahu ya nilai sigma-nya atau standard deviation dari population-nya tidak diketahui. Lalu sampelnya dipilih secara acak, ya artinya sample is random. Dan berikutnya nilai n atau sample size-nya itu lebih besar atau sama dengan 30. Oleh karenanya di sini kita bisa menggunakan t-distribution. Nah, pada poin kedua ya, kita bisa mengidentifikasi nilai n-nya adalah 36
nilai X bar-nya adalah 9,75, nilai S-nya adalah 2,39, nilai C-nya adalah 0,99, dan nilai degree of freedom-nya adalah 35. Berikutnya kita akan gunakan t-distribution table untuk mencari nilai t-critical. Dan kita peroleh nilai 2,724. Setelah critical value-nya kita peroleh, selanjutnya kita akan menghitung nilai margin of error-nya. Di mana nilai margin of error ini bisa kita peroleh dengan memanfaatkan formula berikut ini. E sama dengan t-critical dikali dengan S, lalu dibagi dengan akar kuadrat dari N. Dan berdasarkan hasil kalkulasi, kita memperoleh nilai 1,09. Kita coba scroll down ya di sini. Setelah nilai margin of error-nya diketahui, berikutnya kita bisa membentuk confidence interval-nya. Nah, di sini kita tahu ya, nilai X bar-nya adalah 9,75. Tahapan berikutnya, kita perlu menghitung nilai left endpoint-nya. Berarti X bar diselisihkan dengan E. Atau 9,75 diselisihkan dengan 1,09. Dan kita memperoleh nilai left endpoint-nya adalah 8,66. Lalu untuk nilai right endpoint-nya, bisa kita kalkulasi dengan cara X bar dijumlahkan dengan E. Atau 9,75 dijumlahkan dengan 1,09. Dan kita memperoleh nilai 10,84. Nah, bagaimana guys terkait dengan proses untuk mencari confidence intervalnya? Harapannya bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan lihat interpretasinya. With 99% confidence, you can say that the population mean number of days the car model sits on the dealership slot is between 8.66 and 10.84 days. Atau dengan kata lain, dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, kita bisa bilang bahwa population mean dari jumlah hari untuk mobil atau untuk mobil dengan model tertentu akan mangkal di dealer tersebut sebelum akhirnya terjual itu antara 8,66 sampai 10,84 hari. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan scroll down dulu, dan berikutnya kita akan melakukan kalkulasi yang serupa, hanya saja kali ini kita akan lakukan dengan bantuan SciPy. Pertama-tama kita akan import dulu modul yang kita butuhkan, from scipy.stats import t, lalu from math import sqrt. Selanjutnya kita akan menyiapkan sejumlah variabel untuk menampung beberapa nilai. N sama dengan 36, lalu degree of freedom kita peroleh dengan cara N diselisihkan dengan 1, lalu nilai confidence levelnya kita tampung ke dalam variabel C, yaitu 99%, lalu di sini ada variabel S ya, yang akan kita gunakan untuk menampung nilai standard deviation dari sampelnya, dalam hal ini adalah 2,39, lalu nilai X bar-nya adalah 9,75. Tahapan berikutnya kita akan translasikan nilai confidence level ini menjadi nilai P. Untuk selanjutnya, kita akan manfaatkan nilai P ini untuk mencari critical values-nya. Nah, di sini perlu diingat ya, untuk mencari nilai critical atau critical values dengan menggunakan t-distribution, kita tidak cukup hanya menggunakan P, tetapi kita juga perlu menyertakan degree of freedom sebagai parameter keduanya. Lalu selanjutnya, critical values-nya kita tampung ke dalam variabel TC yang akan kita gunakan untuk mencari nilai margin of error-nya. Bisa kita lihat di sini ya, E sama dengan TC dikali S lalu dibagi dengan nilai SQRT dari N-nya. Untuk selanjutnya nilai margin of error ini kita cetak ke layar. Nah, setelah nilai margin of error yang kita temukan, kita akan hitung nilai left endpoint dan right endpoint-nya. Left endpoint kita peroleh dengan cara X bar diselisihkan dengan E, dan nilai right endpoint kita peroleh dengan cara X bar dijumlahkan dengan E. Dan sewaktu script ini kita eksekusi, kita memperoleh nilai TC-nya adalah 2,723. Kalau kita scroll up di sini, ya, kita bandingkan, nilai TC-nya cocok ya, 2,724 kalau di sini. Dan bisa dibilang kan nilainya cukup mendekati ya, dengan nilai yang diperoleh dengan menggunakan script. Lalu selanjutnya, nilai margin of error-nya adalah 1,0849. Lalu kita lihat di sini ya, nilai margin of error-nya juga cukup mendekati. Lalu berikutnya, ya, untuk nilai left endpoint dan right endpoint-nya, nilai left endpoint-nya adalah 8,66 ya, cocok di sini. Dan nilai right endpoint-nya adalah 10,83 sekian. Kalau kita lihat ya, nilainya juga cukup mendekati.
Kita scroll down lagi di sini. Nah, berikutnya kita juga bisa memiliki script yang lebih ringkas, yaitu dengan memanfaatkan function interval yang diusung oleh SciPy. From scipy.stats import t, from math import sqrt. Hal berikutnya juga sama ya, kita akan tampung nilai n, nilai degree of freedom, nilai c, nilai s, dan nilai x bar-nya. Untuk selanjutnya kita akan manfaatkan nilai-nilai ini sewaktu kita memanggil fungsi t.interval. Nah, fungsi t.interval ini akan membutuhkan 4 parameter. Parameter yang pertama adalah confidence level, parameter yang kedua adalah nilai degree of freedom-nya, parameter ketiga adalah log ya, di mana nilai log-nya ini akan mengacu ke nilai x bar. Hal berikutnya untuk parameter scale, ini akan mengacu ke nilai s dibagi dengan sqrt dari n. Dan bisa kita lihat di sini ya, ini merupakan confidence interval yang dihasilkan. Dan kalau kita lihat di sini ya, hasilnya sama persis dengan proses kalkulasi sebelumnya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan coba membuat semacam rangkuman sederhana terkait materi pembelajaran dari sesi perkuliahan sebelumnya dengan sesi perkuliahan kali ini. Construct a confidence interval for a population mean. The flowchart describes when to use the standard normal distribution and when to use t-distribution to construct a confidence interval for a population mean. Nah, di sini pada dasarnya adalah kita akan coba cermati ya, kapan kita akan menggunakan normal distribution dan kapan kita akan menggunakan t-distribution dalam membentuk confidence interval untuk population mean. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah nilai sigmanya diketahui? Kalau nilai sigmanya diketahui, maka kita akan menggunakan yang namanya normal distribution. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi juga ya. Syaratnya adalah population-nya harus normally distributed atau nilai n atau nilai sample size-nya itu setidaknya 30. Nah, kalau persyaratan ini terpenuhi, maka nilai margin of error-nya bisa kita peroleh dengan menerapkan formula semacam ini. E sama dengan Z critical dikali dengan sigma, lalu dibagi dengan akar kuadrat dari N. Dan detail terkait topik ini sudah pernah kita bahas dalam sesi perkuliahan sebelumnya. Lalu berikutnya, untuk kondisi ketika nilai sigmanya tidak diketahui, maka kita akan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan t-distribution. Tetapi sebelum kita bisa menggunakan t-distribution, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah, pastikan bahwa population-nya itu normally distributed. Atau kalau kita tidak yakin kalau population-nya itu normally distributed, acuan yang bisa kita gunakan adalah pada nilai n-nya atau nilai sample size-nya. Kita harus pastikan sample size-nya itu setidaknya 30 sebelum kita bisa menggunakan t-distribution. T-distribution ini bisa kita manfaatkan untuk mencari nilai margin of error-nya. Nah, ini adalah formulanya. E sama dengan T critical dikali dengan S, lalu dibagi dengan akar kuadrat dari N. Sewaktu kita berinteraksi dengan t-distribution, kita juga akan berinteraksi dengan istilah yang namanya degree of freedom. Nah, nilai degree of freedom ini bisa kita peroleh dengan cara menselisihkan nilai N dengan 1. Nah, bagaimana guys dengan kedua konsep ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba scroll down dulu. Notice in the flowchart that when both n less than 30 and the population is not normally distributed, you cannot use the standard normal distribution or the t-distribution. Nah, di sini perlu diperhatikan juga ya. Kalau nilai n-nya lebih kecil dari 30, atau nilai sample size-nya lebih kecil dari 30, dan juga populasinya itu tidak normally distributed, maka kita tidak bisa menggunakan baik itu standard normal distribution ataupun t-distribution. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa makin paham ya terkait topik confidence interval for population mean. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada suatu studi kasus. You randomly select 25 newly constructed houses. The sample mean construction is $181,000,
and the population standard deviation is $28,000. Di sini kita melakukan pemilihan secara acak untuk 25 unit rumah yang baru saja dibangun. Berdasarkan data yang kita kumpulkan, kita mendapati nilai sampel mean untuk biaya pembangunan rumah adalah $181.000. Lalu nilai population standard deviation-nya adalah $28.000. Nah, di sini perlu diperhatikan dulu ya. 25 ini berarti nilai N-nya, lalu 181.000 ini adalah nilai X-bar-nya, dan 28.000 ini adalah nilai sigma-nya, ya, karena population standard deviation. Lalu poin berikutnya, assuming construction costs are normally distributed, should you to construct 95% confidence interval for the population mean construction costs? Explain your reasoning. Di sini kita asumsikan bahwa construction cost atau biaya pembangunannya adalah normally distributed. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kalau kita butuh untuk membentuk confidence interval dengan tingkat keyakinan 95%, pendekatan mana yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan standard normal distribution atau kita akan menggunakan t-distribution? Kita coba simak ya solusinya. Nah, dari studi kasus ini, kita tahu ya, bahwa nilai sigma-nya itu diketahui. Ya, is sigma known? Yes. Nilai standard deviation dari population-nya kita ketahui. Artinya sigma-nya kita ketahui. Nah, untuk poin yang ini, kita diminta untuk melakukan verifikasi ya. Apakah population-nya normally distributed, atau ukuran sampelnya lebih besar sama dengan 30. Dan di sini jawabannya adalah yes. Karena population-nya adalah normally distributed. Oleh karenanya, keputusan yang akan diambil di sini adalah kita akan menggunakan standard normal distribution. Loh, kenapa kita menggunakan standard normal distribution? Karena nilai sigma-nya diketahui atau nilai standard deviation dari population-nya diketahui. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.